Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi pada kali ini. Di sini kami akan melakukan presentasi yaitu melakukan analisis pada 3 paper. Kami dari kelompok 6 akan memulai presentasinya. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan apa saja yang kami lakukan analisis pada 3 paper. Pertama, kami melakukan analisis pada arsitektur convolution neural network atau CNN untuk citra bunga. Yang kedua adalah implementasi algoritma CNN-nya itu dengan menggunakan metode mining SEMA menggunakan keras. Dan yang terakhir, kami melakukan analisis pada paper implementasi metode CNN untuk klasifikasi tanaman pada citra resolusi yang tinggi. Lalu sebelum kami melanjutkan presentasi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang akan dimulai dari saya. Yang pertama, di sini saya sendiri sebagai M. Sultan Apariski dengan NPM 231506154. Dan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Cindy Pujilestari dengan NPM 231506142. Saya dari kelas PSTIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban Ramadan, NPM 231506194. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Aidil Fikri dan NPM 315061130. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Baik, saya Tri Septiani dengan PM 231506136 akan mempresentasikan untuk analisis dari paper yang pertama, yaitu judul paper tersebut, Analisis Arsitektur Convolutional Neural Network untuk Klasifikasi Citra Bunga. Nah, berdasarkan penelitian ini, paper ini disusun dengan latar belakang bahwasannya Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi citra bunga itu tuh masih jarang dilakukan, terutamanya dalam konteks perbandingan antara penggunaan fine tuning dan tanpa fine tuning. Nah, penelitian ini tuh memilih untuk menggunakan pendekatan dua arsitektur dari deep learning, yaitu VGG16 dan NASDAQ Mobile, dengan fokus utamanya itu pada NASDAQ Mobile. Kenapa? Karena NASDAQ Mobile itu, arsitektur NASDAQ Mobile belum pernah diterapkan sebelumnya untuk klasifikasi citra bunga. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan penggunaan teknik fine tuning. Dijelaskan sebelumnya bahwa konteks perbandingan bahwa pada penelitian ini tuh menggunakan konteks perbandingan antara penggunaan fine tuning dan tanpa fine tuning. Dan di sini fokus utamanya itu kan menggunakan aspek NASDAQ Mobile. Dan terus memperkenalkan penggunaan teknik fine tuning yang mana juga belum diterapkan pada penelitian serupa di bidang ini. Dengan menganalisis performa kedua arsitektur, yaitu VGG60 dan NASDAQ Mobile, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui kinerja dari model arsitektur VGG60 dan NASDAQ Mobile untuk klasifikasi citra gambar bunga. Jadi, hasilnya nanti itu kesimpulannya bakal didapat gimana sih hasil CNN menggunakan kedua arsitektur ini, manakah yang lebih bagus di antara keduanya, atau apakah sama-sama bagusnya, atau mana yang lebih unggul gitu. Kemudian, alur yang diterapkan dalam penelitian itu ada ada 6 di sini, yaitu yang pertama studi literatur. Nah, dari yang disebutkan sebelumnya bahwasannya mengapa memilih Nasdaq Mobile dan mengapa fine tuning karena jarang digunakan, jarang diterapkan dalam klasifikasi citra bunga. Nah, yang itu diperoleh dari studi literatur, dari pencarian-pencarian jurnal, buku, seperti itu, atau penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian pengumpulan dataset. Jadi, eee, peneliti akan mengumpulkan dataset yang mana ini bakal digunakan untuk pengolahan citranya kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah data preparation. Di sini mempersiapkan data yang udah dikumpulkan tadi. Kemudian modeling, kemudian dilanjut dari training with and without fine tuning. Yang mana tadi kan disebutkan bahwasanya penelitian itu mau membandingin gimana sih menggunakan fine tuning dan tanpa menggunakan fine tuning. Jadi langsung aja dicoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah evaluation models yang mana dari kedua arsitektur itu nanti gimana sih hasilnya gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat gambar sampel dari metode CNN menggunakan kedua arsitektur, yaitu yang kiri, yang pertama itu gambar sampel arsitektur VGG16. Nah, kemudian yang kanan itu gambar sampel arsitektur NASDAQ Mobile. Nah, yang kedua gambar itu sama karena kan menggunakan
citra yang sama gitu dengan pengolahannya. Karena untuk membandingkan kedua arsitekturnya ya harus menggunakan foto yang sama, gimana hasilnya. Nama saya Muhammad Hiban Selanjutnya, Ramadan, NPM 23150010944. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis yang telah saya lakukan kepada paper dengan judul Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network untuk klasifikasi daun dengan metode data mining SEMMA menggunakan keras. Jadi untuk latar belakang penelitian ini sendiri berfokus pada klasifikasi daun sebagai salah satu elemen paling penting dalam identifikasi tanaman. Identifikasi daun secara manual seringkali terbatas oleh kemampuan manusia untuk mengenali pola-pola kompleks dalam variasi bentuk, warna, dan struktur daun. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, terutama dalam machine learning dan deep learning, pengenalan citra berbasis mesin menjadi solusi yang menjanjikan. Untuk algoritma CNN sendiri dipilih pada paper ini karena kemampuannya yang unggul dalam klasifikasi citra melalui ekstraksi fitur otomatis tanpa banyak intervensi manual. Penelitian ini juga memanfaatkan metode SEMMA atau Sample, Explore, Modify, Model, Assess. Dalam bahasa Indonesia sendiri, sampel itu mengambil sampel atau dari citranya, explore itu mengeksplor dari citranya, modify itu untuk dari metode dari si CNN-nya sendiri, kemudian untuk model tuh modeling kepada citranya. Di sini juga nanti akan menggunakan beberapa model, dan assess itu menganalisis hasilnya. Kemudian untuk metodologi yang digunakan itu ada ya tadi yang SEMMA. Untuk sampel sendiri ya, itu datasetnya diambil dari dua sumber utama yaitu Mendeley dan TensorFlow dengan total 1608 gambar daun. Dataset ini mencakup 9 kelas tanaman seperti anggur, apel, aprikot, ceri, jambu, lemon, mangga, persik, dan pir. Gambar-gambar ini dipilih secara manual untuk memastikan kualitas data yang relevan. Untuk yang kedua tadi setelah sampel ada explore atau eksplorasi data. Di sini dataset dianalisis untuk menentukan ide klasifikasi multiclass. Model dikembangkan menggunakan teknik augmentation dan fungsi loss yang dipilih adalah spare categorical cross entropy untuk mendukung klasifikasi multiclass. Berikutnya itu ada modify atau pemrosesan data. Pada tahap ini tuh dilakukan pre-processing data citra untuk mengoptimalkan efisien model. Resolusi citra diubah dari ukuran asli yang dimana ukuran aslinya itu adalah 6000 x 4000 pixel menjadi 252 x 168 pixel untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Jadi demi mengurangi kompleksitas dan dimana itu akan memakan waktu time complexity. Kalau misalnya pakai citra ukuran asli, maka di sini citra resolusinya tuh diubah menjadi 252 x 168. Kemudian data juga tuh diorganisasikan ke dalam dua set, yaitu yang pertama 80% untuk training atau pelatihannya, kemudian yang 20% itu untuk validasi atau validation set. Ya, yang keempat ada model atau pembangunan model. CNN dibangun dengan beberapa lapisan atau layers seperti input layer, convolution, pooling, dan fully connected layer. Aktivasi yang digunakan adalah ReLU untuk proses konvolusi dan softmax untuk klasifikasi multiclass. 4 model diuji berdasarkan kombinasi parameter batch size 1530 dan epoch 50100. Yang terakhir atau evaluasi model. Kinerja model dinilai berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan loss. Nilai-nilai ini dianalisis untuk mengevaluasi dampak parameter terhadap kualitas model. Nah, berikutnya itu hasil dari penelitian pada paper ini menghasilkan beberapa temuan ya berdasarkan kombinasi parameter batch size dan epoch. Untuk model dengan batch size 30 dan epoch 100 mendapatkan akurasi validasi tertinggi yaitu 98% dengan nilai lossnya hanya 0,537. Untuk kombinasi parameter yang lebih besar, epoch seperti 100 dan batch size 30 cenderung memberikan akurasi lebih tinggi tetapi memerlukan daya komputasi yang lebih besar. Dan model dengan batch size lebih kecil seperti 1550 menunjukkan akurasi validasi terendah yaitu 86,67% dengan fluktuasi yang lebih besar selama pelatihan yang mengindikasikan risiko overfitting. Lihat sendiri pada tabel ini beberapa hasil dari penelitian ini, ada yang menggunakan batch size 15 dan 30. Untuk epochnya hanya 50 dan 100. Kemudian untuk grafik pada pelatihan ini, saya akan sedikit membahas grafiknya. Untuk diagram yang di sebelah kiri atas, itu diagram data training. Diagram itu menunjukkan metrik evaluasi selama proses pelatihan model terhadap data training. Untuk garis yang warna merah atau training akurasi, itu akurasi pelatihan pada diagram tuh meningkat tajam di awal hingga sekitar 20 epoch dan terus meningkat
secara perlahan mendekati nilai 1 di akhir pelatihan, menunjukkan model mampu mempelajari data dengan baik. Untuk garis yang berwarna biru dan hijau, itu precision dan recall, kemudian warna kuning itu F1 score. Ketiga metrik ini mengikuti pola yang serupa, dengan nilai awal rendah dan kemudian meningkat stabil seiring bertambahnya F. Metrik ini menunjukkan keseimbangan performa model baik dalam memprediksi kelas positif maupun negatif. Kemudian untuk diagram yang kedua, yang sebelah kanan atas, itu ada data validation, diagram data validation. Diagram ini tuh menggambarkan performa model pada data validasi untuk memastikan model tidak mengalami overfitting. Untuk garis yang berwarna merah itu garis validation accuracy. Mirip dengan data yang sebelumnya, akurasi pada data validasi ini meningkat hingga mencapai nilai stabil di sekitar 0,85 sampai 0,9 setelah beberapa kali epoch. Precision call, recall, dan F1 score-nya hampir mirip juga. Namun pada diagram yang ini, metrik validasinya tuh sedikit lebih fluktuatif atau meningkat daripada yang data training sebelumnya. Itu menandakan bahwa variasi dalam generalisasi model terhadap data baru, namun tren keseluruhan tetap meningkat dan stabil. Ini diagram yang di bawah, tengah ini, itu merupakan diagram training and validation loss. Pada diagram ini menunjukkan fungsi loss untuk data training dan validasi sebagai indikator kesalahan prediksi model. Untuk yang garis berwarna merah atau training loss, ini menurun secara signifikan di awal dan stabil mendekati nilai rendah di bawah 0,25 setelah sekitar 20 epoch. Sama seperti yang diagram sebelumnya, dia itu setelah sekitar melewati 20 epoch, dia maka akan cenderung stabil ya diagramnya. Dan untuk garis yang berwarna biru atau validation loss, mirip dengan loss pada diagram pelatihan, namun dengan sedikit fluktuasi. Fluktuasinya lebih sedikit daripada diagram sebelumnya, dan stabilitas di akhir pelatihan menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting secara signifikan. Secara keseluruhan, pola loss-nya ini menurun dan stabil, menunjukkan bahwa model berhasil belajar dan menyelesaikan optimasi dengan baik. Jadi bisa dibilang ketiga diagram ini secara kolektif memberikan wawasan mengenai performa pelatihan, validasi, dan kemampuan generalisasi model. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Penjelasan Hiban terkait dengan diagram hasil penelitiannya. Nah, bisa kita lihat bahwa diagram tersebut menunjukkan hasil penelitian dari model dengan batch size 30 lebih stabil dibandingkan model dengan batch size 15. Di mana pada diagram data training menunjukkan terjadi lonjakan besar pada awal pemrosesan, dikarenakan pada saat ini program melakukan analisis secara masif. Nah, kemudian pada diagram data validation sama seperti sebelumnya, di mana lonjakan besar terjadi pada awalan proses dan pada diagram terakhir berbeda dengan diagram sebelumnya. Nah, di sini dari yang awalnya tinggi, kemudian berubah menjadi rendah, di mana sesuai namanya, yaitu di sini tuh dilakukan proses pelatihan untuk validation loss atau ketika data yang ada dilakukan proses loss. Nah, kemudian pada hasil penelitian terakhir ini yaitu model 30-100 yang menghasilkan garis pelatihan yang mulus dengan fluktuasi minimal menandakan pelatihan yang efisien. Kemudian untuk kesalahan prediksinya dapat kita lihat dari gambar tersebut, di mana confusionnya matrik menunjukkan akurasi 98%. Nah, kesalahan klasifikasi sekitar 2%, terutama untuk bagian kelas dengan karakteristik daun yang mirip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diskusi yang mungkin terjadi dalam paper, yaitu ini hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kombinasi CNN itu dengan metode SENMA sangat efektif untuk tugas klasifikasi citra. Nah, dengan struktur pendekatan SEMMA, proses pembuatan model menjadi lebih simetris, dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi beberapa poin penting yang dibahas. Nah, ada dampak parameter. Nah, jadi dampak di batch size yang lebih besar cenderung meningkatkan stabilitas model, sedangkan epoch yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada model untuk belajar lebih lama.
di sini ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma KNN akurasi 75% dan SVM akurasi 87,5%, tertinggal jauh dibandingkan dengan CNN. Dalam penelitian ini, akurasi hingga 98%. Nah, ada manfaat dataset terkompresi. Jadi dia itu mengurangi dimensi citra menjadi 252 dikali 168 pixel. Jadi terbukti meningkatkan efisiensi model tanpa mengorbankan akurasi. Nah, kemudian kesimpulan dari paper ini yaitu paper ini nih membuktikan bahwasanya algoritma CNN efektif untuk klasifikasi citra daun dengan akurasi tinggi. Sedangkan metode SEMMA itu menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk data mining. Nah, parameter seperti epoch dan batch size memiliki pengaruh signifikan terhadap performa model. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam bidang klasifikasi citra berbasis deep learning. Dengan hasil akurasi 98%, metode ini dapat diadaptasi untuk aplikasi lain seperti identifikasi penyakit tanaman atau klasifikasi citra biologi lainnya. Nah, yang terakhir nih yaitu saran selanjutnya jika kita ingin mengembangkan lebih lanjut atau lebih jauh terkait paper ini yaitu ekspansi dataset. Nah, dia ini melibatkan lebih banyak kelas dan variasi daun untuk meningkatkan generalisasi model. Nah, jadi penambahan parameter juga menggunakan learning rate decay untuk mencegah nih overfitting pada epoch yang lebih besar. Kemudian ada penerapan real time. Jadi dia ini mengimplementasi model pada perangkat keras seperti Raspberry Pi untuk klasifikasi daun secara langsung di lapangan. Kemudian, dengan potensi besar untuk aplikasi praktik, penelitian ini menjadi dasar penelitian untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang pengenalan citra berbasis CNN. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hasil analisis dari paper 3 dengan judul implementasi metode convolutional neural network untuk klasifikasi tanaman pada citra resolusi tinggi. Nah, paper ini tuh membahas penggunaan teknologi UAV untuk pengambilan citra resolusi tinggi dalam klasifikasi tanaman. Metode yang digunakan melibatkan pengolahan citra dengan jaringan syaraf konvolusi atau CNN untuk meningkatkan akurasi identifikasi 5 jenis tanaman, yaitu kelapa, pisang, padi, cabai, dan juga bawang merah. Dengan hasil akurasi itu mencapai 82%. Nah, kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengenalan objek secara visual yang dapat diatasi dengan pendekatan otomatis menggunakan algoritma klasifikasi. Paper ini menggunakan metode pengelolaan citra berbasis teknologi UAV untuk pengambilan foto udara dengan kamera Canon PowerShoot S100. Data yang diambil berupa citra RGB dengan resolusi spasial 6,5 cm yang kemudian diproses menggunakan jaringan syaraf konvolusi atau CNN untuk klasifikasi 5 jenis tanaman. Proses ini meliputi pengambilan sampel data, penelitian model, dan juga evaluasi akurasi menggunakan data latih, validasi, dan juga tes. Lalu berikutnya adalah alur kerja dari pengklasifikasian tanamannya. Nah, dapat yang kita lihat di sini gambarnya itu diambil dari satu sisi. Di sini sisi atas saja dan ini dari samping semua. Kenapa? Nah, karena di sini pada alur kerjanya yaitu pengambilan data. Nah, citra udara diambil menggunakan teknologi UAV dengan kamera untuk mendapatkan gambar 5 jenis tanaman yaitu kelapa, padi, pisang, cabai, dan juga bawang merah dari satu scene foto, di mana kalau di sini dapat dilihat di sini dari scene atas doang dan ini dari scene samping doang. Lanjut yaitu persiapan data. Data yang diambil dibagi menjadi 3 set, yaitu data training, validasi, dan juga tes.
di mana jaringan saraf konvolusi atau CNN dirancang dan dilatih menggunakan data training untuk mengenali objek tanaman. Lalu itu ada pengujian dan evaluasi. Setelah pelatihan, model diuji dengan data validasi untuk memastikan akurasi. Jika hasil validasi baik, maka kemudian diuji dengan data tes yang menghasilkan akurasi 82% dalam klasifikasi tanaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. 1054. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari paper yang telah kami lakukan analisis. Di sini kami fokus pada konvolusi, yang mana untuk melakukan codingan konvolusi pada citra. Nah, di sini adalah merupakan codingannya. Nah, saya akan membuka codingannya agar lebih jelas. Di sini saya menggunakan perantara Jupyter Notebook untuk melakukan pengolahan citra ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingan ini bekerja. Pertama-tama, codingan ini akan mengimpor sebuah CP2 untuk melakukan pengolahan citra. Yang kedua, dia akan mengimpor sebuah library NumPy yang akan didefinisikan sebagai NP. Jadi ketika kita ingin memanggil library NumPy, kita tinggal memasukkan kata kunci NP dan akan dilakukan pengolahan citra dari library NumPy. Dan yang terakhir, kita melakukan pengimportan sebuah library matplotlib yang mana didefinisikan sebagai PLT, yang mana ketika kita ingin mengambil library matplot, kita tinggal memasukkan kata kunci PLT, yang mana matplot ini digunakan untuk menampilkan sebuah citra yang telah kita lakukan pengolahan tadi sebelumnya. Lalu masuk untuk fungsi melakukan konvolusi dengan beberapa kernel. Di sini saya menggunakan beberapa kernel untuk melakukan konvolusinya itu sendiri. Jadi untuk melakukan konvolusi dengan beberapa kernel, pertama-tama kita mendefinisikan, mengimplementasikan konvolusi ke image dan kernelnya. Yang mana ketika kita ingin mengaplikasikan konvolusi, kita tinggal memanggil image dan juga kernel yang telah kita masukkan, dan akan terjadi sebuah result, yang mana resultnya akan dipanggil nanti. Lalu ketika kernelnya itu for kernel in kernel, maksudnya untuk kernel di dalam kernel. Jadi ketika kernelnya itu dipanggil, maka akan dilakukan sebuah konvolusi. Nih, melakukan konvolusi, yang mana konvolusinya itu adalah CP2 filter 2ED, image yang kita panggil, dan juga kernel yang akan kita lakukan. Dan ketika selesai dilakukan, maka dia akan menghasilkan result dari convolute image yang telah kita lakukan sebelumnya, dan akan dikembalikan kepada variable result, ini. Selanjutnya di sini adalah sebuah proses untuk membaca citra atau membaca gambar yang telah kita lakukan upload. Pertama-tama kita memasukkan image path, yang mana image path ini adalah tempat di mana gambar atau citra yang telah kita upload. Di sini saya mendefinisikan sebagai paper2.jpg, yang mana merupakan nama dari citra yang telah saya masukkan atau yang saya upload ke dalam Jupyter Notebook ini. Selanjutnya, image ini akan dibaca CP2 imread, yang mana maksudnya membaca image yang telah kita masukkan, yaitu paper2, image path sama dengan paper2, yang mana berarti kita membaca citra yang telah kita upload. Selanjutnya di sini kita mengubah image yang telah kita masuk tadi, akan diubah menjadi color BRG menjadi RGB, ya maksudnya ketika citra itu belum RGB, maka kita akan mengcompare citra itu menjadi RGB agar bisa lebih mudah dibaca oleh konvolusinya, agar lebih mudah untuk melakukan konvolusinya, maksud saya. Lalu di sini kita mendefinisikan kernelnya, yang mana kan kita tadi menggunakan beberapa kernel. Lalu di sini setelahnya kita mendefinisikan kernel apa saja yang kita ingin lakukan. Pertama, saya memasukkan kernel 1x1, yang mana ini digunakan untuk melakukan sebuah blur pada citranya. Lalu yang kedua, saya memasukkan kernel 3x3, yang mana untuk mendeteksi tepi pada citra. Dan yang terakhir adalah kernel 3x3 juga, yang mana kernel ini digunakan untuk melakukan filter high pass, yang mana filternya
citranya akan dilakukan filter, yang mana filter itu digunakan untuk melakukan high pass, maksudnya filter yang lebih tajam gitu. Lalu ketika selesai, maka complete image yang telah kita lakukan tadi, yang melakukan konvolusi, akan diterapkan kepada apply convolution, yang mana mengambil parameter image dan juga kernel. Lalu ketika selesai, kita akan menampilkan hasil dari yang telah kita lakukan konvolusi tadi, yang mana melakukan size, yang mana size-nya itu tingginya 10, lebarnya 8, lalu plotnya itu 2 dan 1. Lalu kita akan menampilkan image-nya, show image, yang mana menampilkan image yang telah kita lakukan konvolusi tadi. Lalu kita berikan judul, yang mana PLC Title memberikan judul pada image itu yaitu citra asli, dan axis-nya itu maksudnya seperti X, Y, Z itu kita off-kan. Lalu kan konvolusi tadi kita lakukan banyak nih kernelnya. Dengan begitu kita melakukan for, yang mana for ini akan berapa banyak image yang telah kita lakukan menggunakan kernel tadi, yang mana subplotnya sama seperti yang atas tetapi ditambah 2, lalu menampilkan complete image-nya dan menambahkan titel hasil konvolusi dengan kernel ini ditambah 1, maksudnya nanti kernel 1, kernel 2, kernel 3. Lalu plot axis-nya di off kan, dan yang terakhir kita menampilkan dari image yang telah atau citra yang telah kita lakukan konvolusi. Di sini saya akan mencoba mengeran dari hasil codingan saya. Di sini saya akan paper yang pertama saya run contohnya, yang mana ketika kita run dia akan menghasilkan hasil dari citra yang telah kita masukkan. Di sini saya memasukkan citra untuk paper pertama yaitu bunga matahari, yang mana ketika dilakukan konvolusi yang kernel pertama dia akan menghasilkan blur, bisa kita lihat kan dia seperti ngeblur gitu, emang di blur. Lalu yang kedua itu mendeteksi tepi, kernel yang kedua, nah tepinya dideteksi seperti ada tanda biru itu. Lalu yang terakhir itu kita melakukan high pass filter, yang mana gambarnya itu akan dilakukan seperti filter yang lebih tajam gitu. Lalu untuk paper yang kedua bisa kita lihat sama seperti sebelumnya, tetapi di sini menggunakan paper yang kedua yaitu analisis dari daun. Nah, kita lihat yang kernel yang pertama dia blur, kernel kedua mendeteksi tepi, lalu yang terakhir high pass filter, dan yang terakhir yaitu paper ketiga, dimana paper ketiga ini dia analisisnya yaitu sebuah gambar seperti ladang gitu, mana sama seperti sebelumnya dia tuh yang pertama ngeblur, kernel kedua itu melakukan deteksi tepi, dan terakhir high pass filter. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait codingan dari analisis paper kami fokus pada konvolusi itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.